Swastiastu. Om Swastiastu. Jadi terima kasih Niki atas kesempatan yang telah diberikan, ini luar biasa kesempatan pada hari ini. Kami Parisade Kecamatan Tangkil Ring Pura Sanggabuana nggih Pak. Para Parisade yang kami hormati, Parisade Sanggabuana, Pak Adat yang kami hormati. Jadi langsung saja Niki terkait tentang Hari Raya Kuningan nggih. Mungkin umat kita di Poso Pesisir Utara perlu sekiranya diberikan edukasi terkait tentang Hari Raya Kuningan, apalagi kan sudah ada cerita bahkan mitos yang beredar bahwasanya di Hari Raya Kuningan ini itu persembahyangan atau yatnya kita itu hanya sampai jam 12 siang. Itu konon ceritanya seperti itu. Nanti mungkin boleh Pak Adat, kemudian Pak Parisade Sanggabuana memberikan sedikit terkait tentang hal itu agar nanti umat kita tidak terjadi kesalahpahaman atas dasar asumsi saja. Namun hal ini kita harus berpatokan pada sastra-sastra yang ada. Untuk itu yang persilakan kepada Bapak untuk memberikan penjelasan sedikit terkait Hari Raya Kuningan. Yang persilakan Pak PD. Terima kasih. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Semeton sareng sami. Jadi tiang tidak bermaksud menggurui juga. Artinya kita sharing nih Pak Wayan Kita sharing terkait dengan perayaan Hari Raya Kuningan. Memang Kuningan, Hari Raya Kuningan ini hari raya yang selalu kita rayakan setiap 6 bulan sekali. Tetapi terkadang esensinya gitu ya, terkadang kita abaikan. Hanya sebatas kegiatan rutin perayaan saja yang kita laksanakan, sembahyang bersama dan lain sebagainya, hiporia dan lain sebagainya gitu. Nah, oleh karena itu penting bagi kita khususnya generasi muda untuk menggali esensi-esensi itu. Nah, dalam pemikiran saya, Hari Raya Kuningan ini ya kaitannya dengan kemenangan Dharma itu sendiri. Karena kemarin di Hari Raya Galungan ya kita merayakan kemenangan Dharma, memenangkan kebenaran atas ketidakbenaran tersebut. Lalu di Hari Raya Kuningan ini, kalau hemat saya itu berasal dari kata keuningan, itu katanya, yang artinya kita harus diingatkan. Uning, dari kata uning itu ingat, diingatkan kembali tentang hakikat kemenangan Dharma tersebut yang sudah di Hari Raya Galungan, sudah kita layakan itu. Ya. Setelah kita menang, kita harus selalu ingat agar supaya Dharma itu tetap menjadi layak kita rayakan sebagai sebuah kemenangan. Itu. Nah, bagaimana untuk mengingat tersebut? Maka diperlukanlah upaya introspeksi diri, antisipasi diri, mawas diri, gitu, mulai sarire, agar jangan sampai kita kembali terjerumus ke hal-hal yang bertentangan dengan adharma. Nah, terkait dengan perayaan-perayaan kebiasaan yang kita lakukan di Hari Raya Kuningan yang katanya harus pagi hari, jangan sampai lewat tengah hari, termasuk juga perlengkapan-perlengkapan seperti yang identik terlihat tamiang, endongan dan lain sebagainya. Ya, tentu memiliki nuansa makna-makna tersendiri. Ya. Seperti tamiang misalkan. Tamiang itu kan sama dengan perisai. Perisai itu sama dengan alat yang kita gunakan untuk membentengi diri. Ya. Jadi kalau kita menang, kalau kita sudah menyatakan diri menang di Hari Raya Galungan, maka ingatlah, ya, uning kita harus ingat agar kita membentengi diri, agar jangan sampai setelah kita menang kita kalah lagi. Kita kalah lagi. Lalu kenapa dilakukan pagi hari? Karena untuk menjaga agar supaya kita selalu ingat atau mencari pembelajaran sebagai benteng diri kita untuk memenangkan Dharma itu, yang terbaik dilakukan pada saat kita masih muda. Masih muda berarti harinya maksudnya muda begitu? Iya, masih pagi, masih sedini mungkin ya, sedini mungkin ya. Kita belajar tentang hal itu, jangan sampai lewat sampai setelah kita lingsir gitu. Kalau setelah kita lingsir, pembelajaran itu kan tidak akan ya seperti alang-alang, tidak akan mangan gitu ya.
susah masuknya. Susah masuknya. Oh. Tapi kalau dia lebih awal kita belajar sedini mungkin, nah terkait dengan catur asrama juga, masa brahmacari, masa yang baik untuk membentengi diri kita ini supaya eling kepada supaya uning tentang kebenaran untuk memenangkan dharma adalah pada saat masa kita masih muda. Masih muda. Jangan sampai lewat setelah senja atau setelah usia kita sudah tua baru kita mau belajar, gitu ya. Itu akan lewat semua itu. Nah, kemudian diharapkan setelah kita mengetahui itu, uning tentang itu, maka harus ada transformasi, perubahan diri. Sebagaimana bahwa kita sebagai penganut ajaran Siwa, Siwa itu kan dewa pelebur, ya. Pelebur itu sama dengan merubah sesuatu, bukan merusak sesuatu, merubah sesuatu. Hal yang tidak baik atau hal yang sudah tidak rusak dilebur menjadi baik. Jadi konsep peleburan atau konsep transformasi itu harus melekat dalam diri kita. Harus melekat. Nah, peleburan yang tidak baik menjadi yang baik, itulah perisai yang akan membentengi kita sehingga layak kita menjadi pemenang. Layak dharma itu kita anggap jadi pemenang. Karena zaman sekarang perang dengan kebenaran itu adalah perang yang ada di dalam diri kita. Di dalam diri kita. Nah, beda kalau zaman Satya Yuga, dulu ketidakbenaran itu tidak ada ketidakbenaran, semua benar. Semua benar. Karena Satya Yuga. Kemudian zaman Treta Yuga, ada sudah kejahatan itu tapi jauh di seberang lautan, di Alengkapura. Zaman Ramayana. Zaman Ramayana. Kemudian di zaman Dwapara Yuga sudah ada perwakilan ketidakbenaran itu di lingkungan kita sendiri. Sudah 50-50. Dari lingkungan anak sepupunya daripada si Dharmawangsa, Kurawa. Orang dekat kita. Sudah dekat. Nah, sudah dekat. Tetapi di zaman Kali Yuga, ketidakbenaran itu sudah tidak jauh lagi, sudah ada di dalam diri kita sendiri. Wah, berarti sudah semakin mendekat, Pak ya. Sudah di dalam diri kita sendiri. Kali Yuga. Kali Yuga. Nah, jadi kita tidak akan perang ke orang lain, tapi kita perang ke dalam diri kita sendiri. Itu yang harus kita perangi. Sehingga kemarin saya juga baru menemukan bagaimana trik untuk bisa memenangkan itu. Sebenarnya sederhana saja, yaitu dengan membersihkan hati. Hati ini kan kita yakini sebagai Padmardayu. Padmardayu itu sebagai linggih Sangyang Siwa Atma. Bersihkan hati kita, karena suara hati biasanya dikatakan sebagai suara kejujuran. Kalau sudah suara hati yang kita mau dengarkan, karena itu suara kejujuran, kemudian itu yang kita laksanakan, itulah pemenang yang sejati. Bukan mendengarkan suara pikiran. Kalau pikiran yang kita dengarkan ini pikiran keinginannya macam-macam, gitu. Tapi suara hatilah yang harus kita dengarkan. Suara hati. Suara hati. Nah, oleh karena itu bagaimana agar suara hati ini bisa terdengar, maka bersihkanlah hati tersebut. Caranya lakukan puji Trisandi Gayatri Mantra secara rutin. Itu hanya sederhana saja. Kalau menurut tiang cara mengatasi itu. Ya mungkin itu penjelasan singkat. Jadi luar biasa, berarti tiang dapat ambil kesimpulan terkait pada Hari Raya Kuningan ini kita melaksanakan tata caranya yang sudah diatur dalam sastra itu tidak lebih dari siang hari itu sebenarnya ada pemaknaan tersendirinya ya. Di samping kita sebagai umat Hindu diharapkan harus cepat melaksanakan niatnya ini agar bisa melaksanakan aktivitas lain dengan baik, dan juga tadi disampaikan ada ternyata makna yang tersirat di balik itu. Sama halnya dengan kita pelajar istilahnya, masih mangan ya, masih cepat tangkap lah istilahnya dibanding kita sudah usia-usia yang senja. Itu. Terima kasih Niki atas pencerahannya. Nah, ini semoga dapat berguna buat masyarakat kita khususnya di Poso Pesisir Utara, dan kami segenap pengurus Parisade Kecamatan mengucapkan selamat Hari Raya Kuningan. Semoga seperti yang disampaikan tadi, dalam rangka Hari Raya Kuningan ini kita senantiasa uning
ingat akan apa yang sudah kita dapatkan di pada hari raya Galungan kemarin, yaitu memenangkan dharma kita dari pengaruh adharma di diri kita, sendiri. Apalagi sekarang zaman Kali Yuga ya Pak ya. Kali Yuga. Oke, semua diskusi singkat hari ini kita tutup nih dengan para Masanti. Om Santi 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 Om. Suksema. Terima kasih. Terima kasih.